mempresentasikan tentang analisis permintaan dan penawaran beras di Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Fariza Razi. Perkenalkan, saya Muhammad Basyir Ramadan. Saya Rahma Sarita Dewi. Saya Dwayne Gabrielium. Perkenalkan, nama saya Frederick Zaluku dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbijar Kasih dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan proses pengerjaan kita di 4 minggu ke belakang. Minggu pertama ada pemilihan produk, minggu kedua ada analisis data, minggu ketiganya ada pengolahan data, dan minggu keempatnya presentasi. Selanjutnya di sini ada latar belakang produk dan pentingnya di pasar Indonesia. Kita mengambil produk beras. Beras adalah komoditas utama di Indonesia karena menjadi makanan pokok bagi mayoritas penduduk. Padi ditanam secara luas di berbagai wilayah dan kualitasnya beragam seperti beras putih, merah, hitam, dan ketan. Pentingnya beras di pasar Indonesia, kebutuhan pokok, stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, pasar besar. Secara keseluruhan, beras berperan sentral dalam ketahanan pangan ekonomi dan stabilitas sosial Indonesia. Berdasarkan data dari BPS untuk tahun 2019, luas panen padi di Jawa Tengah mencapai 1,68 juta hektar, mengalami penurunan sekitar 143,50 ribu hektar atau sekitar 7,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan produksi padi turun menjadi sekitar 9,66 juta ton gabah kering giling atau berkurang sebesar 0,84 juta ton atau 8,04% dibandingkan dengan tahun 2018. Saat dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan, produksi beras tahun 2019 tercatat sebesar 5,52 juta ton atau turun sekitar 0,48 juta ton atau 8,04% dari tahun sebelumnya. Berikut ini adalah rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar atau grosir di Indonesia tahun 2019. Untuk harga beras tertinggi ada di bulan Februari, yaitu sebesar Rp12.222, dan untuk harga beras terendah itu berada di bulan Mei, yaitu Rp12.008. Oke, untuk kali ini saya akan mencari persentase harga. Untuk mencari persentase harga, kita membutuhkan harga awal dan harga akhir. Harga awalnya pada bulan Januari adalah Rp12.211. Dan untuk harga pada bulan Februarinya Rp12.222. Untuk mencari persentase harga adalah harga akhir dikurang harga awal dibagi harga awal ditambah harga akhir dibagi 2 dikali 100. Yang kita ketahui harga akhirnya adalah Rp12.222. Dan untuk harga awalnya adalah Rp12.211 per harga awal ditambah harga akhir dibagi 2 kali 100. Ini adalah 11 per harga awalnya adalah 211 ditambah 12.222 per 2 dikali 100. 11 per 12.216,5 dikali 100. Persentase harganya adalah 0,09%. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari persentase quantity atau persentase supply. Untuk persentase quantity kita membutuhkan supply awal dan supply akhir. Supply awal pada bulan Januari 2019 adalah 0,15.
dan supply akhirnya adalah 0,43. Oke. Pakai cara tadi, persentase supply atau quantity sama dengan harga akhir dikurang harga awal dibagi harga awal ditambah harga akhir dibagi 2. Harga akhirnya adalah 0,43 dan harga awalnya atau supply awalnya adalah 0,15 per harga awalnya 0,15 ditambah 0,43 dibagi 2. Untuk hasil 0,43 dikurang 0,15 adalah 0,28 per 0,15 ditambah 0,43 dibagi 2 adalah 0,29 dikali 100. Hasilnya adalah 96,5%. Dari data yang sudah kita dapatkan, kita bisa masukin ke sini. Untuk persentase harga adalah 0,09% ke sini. Dan untuk persentase quantity 96,5 ditaruh. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang saya akan menjelaskan presentasi harga dan kuantiti terhadap permintaan atau demand. Nah, untuk presentasi harga itu sama dengan presentasi harga yang disuplai karena harganya sama. Jadi untuk presentasi harganya itu untuk yang pertama ini bulan Januari dan Februari itu 0,09%. Nah, sekarang kita tinggal menghitung untuk presentasi demand. Rumus presentasi demand sama seperti rumus presentasi supply, cuma bedanya di angkanya aja. Oke, untuk presentasi demand itu kita bisa lihat datanya ada di kurva. Nah, untuk bulan Januari dan Februari, untuk kurva demand itu ada di garis warna biru. Di sini bulan Januarinya itu 0,32 dan bulan Februarinya itu 0,29. 0,32 dan 0,29. Maka rumus demand, presentasi demand itu demand akhir kurang demand awal dibagi demand awal ditambah demand akhir dibagi 2. Tinggal kita masukin angkanya aja. Demand akhirnya itu yaitu bulan Februari, yaitu 0,29 dikurang 0,32 dibagi 0,32 ditambah 0,29 dibagi 2 kali 100. Hasil pengurangannya itu 0,03 dibagi 0,32 ditambah 0,29 bagi 2 itu hasilnya 0,305 dikali 100. Maka hasil presentasi demandnya itu kita dapat 9,8%. Kita dapat hasilnya kan 9,8%. Ini pasti pada bertanya-tanya kenapa 0,03 nya itu nggak minus. Karena untuk elastisitas itu kita tidak pentingkan untuk minus atau plusnya itu. Kita ambil yang plusnya aja. Jadi hasilnya 9,8%. Dan kita tulis di tabelnya di presentasi demand. Oke, sekarang kita akan mencari elastisitasnya. E sama dengan persentase supply dibagi persentase harga sama dengan
96,5 dibagi 0,09% sama dengan 1072,2. Hasilnya adalah yang tadi. Tuh. 72,2. Oke, selanjutnya kita akan mencari elastisitas dari demand. Rumusnya adalah sama dengan elastisitas dari supply. Sama dengan persentase demand dibagi persentase harga sama dengan 9,8% dibagi 0,09 sama dengan 108,8. Sekarang kita tulis di table. 0,8. Oke, ini adalah hasil perhitungan elastisitas produksi beras atau penawaran dari Januari hingga Desember di 2019. Sedangkan ini hasil perhitungan elastisitas konsumsi beras atau permintaan dari bulan Januari hingga Desember pada 2019. Ya, sekarang kita lagi melihat kurva permintaan dan penawaran dari data yang kita buat tadi. Dilihat kalau garis biru ini adalah kurva dari supply atau penawaran. Kalau yang garis oranye ini adalah dari demand atau disebut juga permintaan. Sedangkan ini adalah harga beras, statistik kurva dari harga beras di Jawa Tengah tahun 2019. Di bulan Januari itu 12.211 rata-ratanya, sampai di Desember yaitu 12.183.000. Nah, dari kurva yang kita buat tadi ada titik keseimbangan pasar, yaitu di bulan Mei, yaitu di mana supply dan demand itu sama. Dari data yang kita buat tadi, kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis data konsumsi dan produksi beras di Jawa Tengah tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara permintaan dan penawaran beras di wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk elastisitas harga. Dari perhitungan elastisitas harga, terlihat bahwa permintaan dan penawaran beras cukup sensitif terhadap perubahan harga, yang berarti bahwa kenaikan atau penurunan harga dapat mempengaruhi jumlah beras yang diminta dan ditawarkan. Dengan adanya kurva permintaan dan penawaran, kita dapat melihat dengan lebih jelas titik keseimbangan, yaitu titik di mana jumlah beras yang diminta sama dengan jumlah beras yang ditawarkan. Titik keseimbangan ini mencerminkan harga dan jumlah beras yang ideal di pasar, yang penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras bagi masyarakat di Jawa Tengah secara keseluruhan. Pemahaman mengenai elastisitas permintaan dan penawaran serta penentuan titik keseimbangan ini sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengatur kebijakan pangan yang efektif demi menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga beras di wilayah tersebut. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung komentar di bawah ini. Sekian presentasi kami dari awal sampai akhir.